sebenarnya mungkin bisa lebih cepat kalau kita tidak tergoda untuk berhenti dulu. Cuma kan kadang-kadang sayang ya, kita udah jauh-jauh ke puncak terus nggak piknik gitu. Dia anaknya piknik banget yo. Pas lagi asik-asik bikin materi gitu yo. Just tiba-tiba Suar dapat email. Langsung mukanya berubah gitu. Nih, kalau ngomongin Pure People nih, si Pure Saturday ini banyak dosanya. Enggak, yang 90s. Bapak saya nggak bisa datang, jadi saya yang datang gitu. Jadi Di satu sisi seneng, di satu sisi udah tua banget berarti. Iya juga. Soalnya pengen gimmick juga kan, takut pengen gagal. sih kayak Chancuter cuma nggak bisa. Takut krik-krik ya? Gimana nih? Dari dulu kayak begini nggak pernah mikir. Jadi kayak gini kali Kang Iyo, jadi bukan kalian mengikuti zaman mengikuti kalian. Sebenarnya mah zaman kalian. Hey guys, welcome to Green House Podcast. Dan sekarang Mima nggak sendiri, tapi selain ada Mas Mario atau Mas Acoy, gue juga ditemenin sama tamu spesial. Karena hari ini juga spesial, kebetulan hari ini kita syutingnya bertepatan dengan ulang tahun ketiga Fern. Tepuk tangan dong. Tepuk tangannya. Dan hari ini tamu kita spesial ada Pure Saturday. Woo! Masih lelah ya kan dari Bandung ya? Kayak tepuk tangannya lemes banget. Lelah karena usia sebenarnya. Ya sekarang kalau ngapa-ngapain juga lelah ya. Iya, betul. Lebaran aja lelah ya. Kehidupan aduh. Kak, aku mau pengakuan dosa dulu nih sebelum interview kalian. Jadi pas Mas Mario bilang, Mim, nanti lo jadi host podcast ya. Oke, Mas, tamunya siapa? Pure Saturday, tahu kan? Jujur nih Kak, mohon maaf, aku kayak Pure Saturday, apa tuh Kak? Siapa tuh Kak? Gitu kan. Ya ampun, ini tuh band favorit gue sampai nervous banget mau interview mereka. Dia sampai nggak tidur 3 hari 3 malam, Mas. Karena ternyata emang dari zaman SMA ya, Mas ya? SMA, SMP? Iya, dari zaman. SMA udah ngefans banget. Akhirnya aku melakukan research dengan sangat rajin. Dan ternyata emang kalian bisa dibilang pioneer band indie loh. Aku mengaku anak indie, tapi aku nggak tahu mereka berarti aku kurang indie ya. Tapi aku harus lebih baik bergaul lagi. Nah, Mas, aku pengen tahu deh. Aku manggilnya Mas atau Kang ya? Harusnya Kang ya kalau dari Bandung ya. Kang bisa. Wah sih. Kak aja deh Kak. Mungkin dari misalnya nih mau Kak Iyo atau Kak Ade atau Kak Arif, cerita dulu deh. Kayak pertama kali, walaupun nih banyak yang udah tahu ya pasti Pure Saturday, tapi kan yang Gen Z mungkin nggak tahu nih. Pertama kali kalian kebentuk tuh gimana ceritanya sih? Sebenarnya mereka duluan, aku masuknya tuh belakangan. I see. Kalau nggak salah kan manajerin dulu kan? Iya, Sempat, dulu ya. sempat. Sebenarnya lebih ke teman lama sih, sebenarnya teman kampus sebenarnya gitu. Teman Nah, kampus. jadi silakan. Oh ya, boleh loh. Jadi mereka teman SMA semuanya. Teman dulu. SMA. Ya saya sama Arif teman SMA. Jadi dulu kan kita berlima. Arif ini teman SMP, SD sama pemain yang lain. Jadi sebenarnya turun temurun lah gitu ceritanya. Panjang kalau Dijabarin satu-satu ya. panjang mau diceritakan mah. Iya, saat itu scene di Bandung seperti apa ya? Maksudnya skena musik di Bandung saat itu kayaknya lagi gila-gila banget kan tuh. Ya Saturday, kalau Papa, kalau ya. kalau musik-musik yang base-nya community ya lagi rame waktu itu kan. Tapi sebenarnya kan industri juga lagi rame sih gitu. Justru kan kalau menurut media mah adanya Pure Saturday, adanya Pupen, adanya band-band Ya, kayak pasti, gitu kan itu iya. ya karena mungkin apa ya namanya scene waktu itu udah mulai bosan sama yang ada di industri lah ya, ceritanya sih seperti itu mungkinnya saya nggak tahu juga karena pada saat itu kan kita mah niatnya cuman iya main band lah, kita bawain The Cure lah, kita bawain Iya. Wonder Stuff lah, apalah gitu, jadi cuma gitu aja Kayaknya sebenarnya. banyak inspired by The Cure ya Kak ya. Dan Ya, kalian sukanya itu ya. Satunya ya. Basicnya sih sebenarnya di situ, basicnya di situ. Oke, mungkin nih buat teman-teman yang baru nonton dan juga mungkin baru tahu Pure Saturday, mungkin boleh ini kali ya, introduce dulu deh Kak satu. Iya saya Ade, saya main bass. Saya Iyo, saya main gitar akustik sama vokal. Arif main di gitar, di, elektrik. Sama keuangan juga dia. Coba gua aja. Keuangan juga. Itu yang paling penting loh. Pegawai BUMN. Nih Kak, kita kan hari ini sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol santai karena kita ngerasa banyak banget nih band-band indie zaman sekarang yang mungkin nggak tahu perjuangan Iya. band indie zaman dulu. Kesannya tua banget apa zaman dulu ya. Maksudnya zaman kalian lah, kalian aja ngomong. Emang tua sih sebenarnya. Yang penting kan pembawaan anak muda. Nah pengen tahu dong kalian masih inget nggak sih momen-momen pertama kali ngeband bareng itu tuh ada momen yang paling memorable banget nggak sih? Sebenarnya tadi statement yang pertanyaan pertama capek ya baru datang. Nah itu sebenarnya
menggambarkan perjuangan sekarang sama dulu itu beda. Beda Dulu ya? tuh kalau mau ke Jakarta itu kita mau main jam 8 malam misalnya. Iya. Ya berangkat dari Bandung itu Sehari habis sholat sebelum. subuh, ya kalau Iya, nggak sehari iya. sebelumnya, dan itu datang juga masih mepet gitu. Karena Lewat puncak ya, lewat Dek? puncak lah, segala Perjalanan macam. panjang. Iya, iya, dulu. Sebenarnya mungkin bisa lebih cepat kalau kita tidak tergoda untuk berhenti dulu. Cuma kan Mampir-mampir. kadang-kadang sayang ya, kita udah jauh-jauh ke puncak terus nggak piknik gitu. Jadi, Dia anaknya piknik banget, yo. dari situ aja udah kelihatan perbedaan dulu sama sekarang perjuangannya gitu kan. Waktu kita recording segala macam bolak-balik, kita mau rekaman nih di Triple M itu daerah Batu Tulis tuh apa, Harmoni ya kalau nggak salah. Oh. Situlah kita bawa perbekalan banyak segala macam Ya, karena itu masih pakai kita ya rekamannya kayak. oh iya Vita pakai berapa 2 inch Ya, ya? kalau Rip? salah harus Dua ngulang inch. lagi. 2 inch ya. Jadi emang keterbatasan dana dan lain-lain, kita bawa perbekalan kayak mau camping aja lah, tidur Iya, di iya, studio, masak dan lain-lain ya. Bukannya mengecilkan Iya. yang sekarang, cuman emang yang sekarang lebih banyak kemudahan lah itu Iya, aja. iya. Kalau aku ngeliat diskografi kalian kan ini banyak banget ya. Kalian album pertama kan self-titled kan, Pure Saturday. 96 loh Kak, ya ampun itu udah berapa tahun lalu tuh. Utopia, Elora. Bareng sama hari lahirnya Mima nggak? Nggak. Kok tahu sih Kak, bener? Iya loh, Serius? padahal nggak cerita loh, iya. 96. Iya. Sebenarnya 95 Pure satu album. Oh iya, berarti 95 itu ya? Wikipedia salah. Wikipedia. Enggak, 96 kan mungkin keluaran CP mungkin. Ya, jadi gini ya Kayaknya iya deh, yang itu. Pertama keluar kasetnya Pure Saturday itu Mima dulu bonus dari Majalah Hai. Bukan bonus, sorry. Jadi tetap beli. Nah, Ya, tetap beli ya kalau nggak salah. Cuma Iya, jadi gini, waktu itu Hai itu menawarkan distribusi karena dia tahu nih band-band kayak Pure Saturday susah jualan. Susah dijual. Waktu itu Kang Denny, terus Mas Iwan Iskandar lewat Ambar itu dulu manajernya Pas Band. oh iya iya iya. Jadi iya. mereka ngobrol terus yuk kita cobain lah, mau nggak nih kalau sistem apa disebutnya? Bundling. Mail order. Sistem mail order. Jadi karena Hai kan distribusinya udah nasional tuh, Iya, bahkan sampai iya. ke Malaysia kalau nggak salah. Jadi seolah-olah jadi bonus majalah Hai lah. Tapi sebenarnya mereka beli gitu, harganya Iya, 5.000 perak. Ya yang dari luar kota bayar lewat Wesel. Jadi dapat bonus gitu ya. Kalau zaman sekarang kayak itu nggak sih Kak, restoran ayam dapat CD gitu. ya. Ya, Agak mirip-mirip gitu nggak sih? cuman ya? bedanya ini Distribusi. Bedanya ini majalah ya. bedanya mereka tetap beli sebenarnya. Jadi Iya, iya, iya. mereka beli Harganya- majalah Hai ya, kalau yang nggak mau beli kaset Pure Saturday, Bayarnya ya mereka nggak akan dapat kaset Pure Saturday gitu. Tapi kalau emang mau, nanti mereka isi dulu kuponnya tuh mau beli. oh jadi bayar. Mereka CD-nya. ngirim balik ke kaset atau CD sih kaset ya? kaset. Dulu. Ah, Wah kaset aja udah susah banget bikin waktu itu kok. hebat ya, masih ingat nggak tuh berapa kopi waktu itu jualnya? Sekitar 3.000-an. Wow itu hebat loh. At that time zaman itu 3.000. Ya dan sebenarnya yang bikin kita senang waktu itu kan karena akhirnya si karya yang kita buat itu nyampe tuh ke Papua. Iya, iya, Meskipun iya, iya. dia beli bulan Januari, keterimanya bulan Mei gitu. Agak lama. Tapi Iya. proses nggak sih Kak? Justru menurut aku ya zaman sekarang kita udah jarang banget ada surat-suratan kayak gitu. Itu Oh, kan iyalah. romantis ya. Sebenarnya kalau sesuatu yang instan nggak selalu bagus. Nah itu kan balik lagi jawaban pertanyaan Iya. kami yang tadi ya, maksudnya perjuangan dulu seperti apa ya, salah satunya itu ya kita jawab surat lewat ya, pakai Fan mail. manual lah gitu. Ya. Ada nggak sih dulu dikirimin Iya. fan mail nggak? Coba Kak Arif Ya. dulu pernah ada fan mail yang kayak Jadi dulu apa namanya PO Box ya kalau dulu oh iya iya Ya, iya, ya, kita punya Itu PO ada Box kodenya dulu. kan. ya Setiap ampun. ada apa namanya dari fans masuk itu pasti nanti ke kantor pos. Iya, Kita iya, yang iya. ngambil berkala. Ya ampun. Ngambil surat terus nanti kita balas, Iya iya iya. dikirim lagi. Seru ya effortnya ya. Nah itu makanya lumayan lah kalau dulu kan masih banyak yang manual gitu ya. Jadi teman-teman kayak kru kayak gitu masih ada kerjanya di luar main band. Iya iya iya. Gitu pada saat off mereka balas surat segala macam. Iya, mereka iya. yang balas kita yang tanda tangan. Ya ampun. Dijokiin. Gitu lah. Hah? ada yang masih ingat nggak Kak fan mailnya yang dikirimin? Ada Masih yang salah aneh-aneh satunya nggak? dulu saya dapat dari Aceh. Serius, jauh loh. Tapi nyampe ya, berarti Dia biasanya tempat-tempat untuk ngumpulin surat di rumahnya Ade nih. Di rumahnya Ade Oh. teman-teman tuh pada ngumpul. Kadang pertama sih awalnya kita yang balas ya deh ya. Ya. Kita yang balas surat tapi lama kelamaan tumpukan makin banyak. Teman-teman akhirnya yang balas kita terus terang aja maaf ya.
Jadi semuanya pakai teman-teman, mengkaryakan teman-teman kru, kita cuma tanda tangan doang. Ibaratnya kalau zaman sekarang admin yang bales. Nah, Belum ada email loh zaman dulu. Ada email itu kan 96 lah kurang lebih. 98 kita baru mulai pakai email. Gitu. Yes. Nah, dari aku Aceh langsung banyak penasaran ini kalian maksudnya waktu itu kan berarti belum ada Instagram ya dong, email aja belum ada. Jadi itu promosinya tuh gimana dari radio ke radio? Oh iya, Ya. media pasti. Medianya radio ke radio, terus TV, Cetak kah? terus kadang kita tempel awal-awal kita tempel pamflet kayak Sendiri ya. Poster Flyer Ya, flyer. flyer, sorry poster kayak ya, apa kayak gini ya. kayak sedot nit gitu ya, ditempel di pohon-pohon Serius gitu. deh. Tempel juga. Jadi kan Jadi emang makanya kan. kulturnya itu waktu itu kita punya banyak teman-teman yang sama-sama main band kan. Iya. Dan mereka punya kebutuhan yang sama pada saat mereka rilis karya, mereka pengen exposure kan, pengen promo dan Iya. lain-lain. Iya. Jadi pada saat si Pure Saturday juga mau rilis, kita bikin tuh poster. Terus disebarin tuh ke teman-teman band yang kita kenal Iya, kan. iya, iya, Terus mereka bantu nempel-nempelin di Flyer Saling ya. nolong lah ya. di mana. Oh, nanti lu daerah sini ya, lu daerah Jadi ada tim kelilingnya dulu Iya gitu. iya seru banget ya tuh ya. dan ternyata kan sama di Jakarta juga begitu. Jadi emang waktu itu kulturnya emang seperti itulah caranya. Merindukan gak sih kan masa-masa itu Wah, atau iyalah. justru lebih suka masa sekarang, lebih suka masa mana? Romantismenya mah mending dulu sih Iya, sebenarnya. iya. Cuman Sambil ya kalau juga. kemudahan kan sekarang beda. Iya iya. Zaman dulu tuh ada ini juga yo. Jadi dulu kan gue bikin majalah juga. Maksudnya buat pas Oh, iya. bikin event itu Ripple kalau nggak salah ya? Oh iya iya iya. Tahun berapa tuh kak? tahun 99. 99 tuh. 5 belum. Kecil banget tuh. Apa? Zaman dulu juga kan nggak istilahnya nggak ada semua yang punya motor juga kan yo. Oh iya iya. Dulu tuh seru, jadi ada anak-anak BMX yang nyebar. Hebat. Nyebar kayak di film-film Amerika kan ada yang anak-anak BMX iniin koran gitu Oh, kan. iya, iya, Nah, iya. ini ada Susu. tim. Oh iya, saya Iya, lempar ada ya. tim yang memang spesialis nempelin poster. Poster. Jadi Apa anak itu kira-kira BMX nama job desk-nya kan kalau kita kan ada Apa admin ini ya? apa? jasa tempel. Jasa tempel poster. Iya iya. gitu. Jadi sebandung seru gitu, anak-anak BMX nyebar nempel. Iya iya. Nggak vandal sih maksudnya di tempat Iya, iya, yang ngerti. biasa ditempelin. Tapi itu juga pasti kekeluargaannya juga lebih kuat ya kayak makanya Semangatnya sih seru banget. Ya, Iya, betul. iya. Spiritnya beda. Semangatnya lah. dan kayak anak ini dulu tuh lebih saling kenal nggak sih dan nggak ada grup-grupan. Iya, jadi kayak zaman dulu sebenarnya kan buat ngubungin teman-teman aja kan kita effortnya juga lumayan. Effortnya, iya, iya, Ya kan iya. kita mesti pergi ke telepon umum, Iya, iya, gitu iya. kan, nelpon juga nggak ada Oh, ke iya. handphone, mesti ke rumahnya. Iya benar. Dan yang anehnya, maksudnya yang ajaibnya, feeling kita tuh jalan loh. Iya, Ini iya. jam berapa nih, jam segini? Misalnya gue mau nyari si Arif Bener, misalnya bener. gitu ya. Pasti ada di sini nih. Ini dia jam segini ada di sini Udah nih. hafalan ya. Set di warung itu misalnya gitu Iya, kan, iya, atau iya, di warkop itu gitu. Warkop itu. Ces, belum ada. Tungguin lah bentar setengah jam, Ces. Datang gitu kan. Kan ajaib, ya kan? Iya benar. Bulan puasa jam 4 pasti ada tempat biliar aja. Jangan buat biliar tuh. Apa sih kalau di Bandung? Zaman dulu ya biliar ya. Pakai happening apa dulu di Bandung? Kalau nama Graria, Iya. Oke, itu udah. Graria Tempat dulu mah ada. dingdong. Tempat dingdong. Madol. Jadi kalian tuh biasanya nih kalau lagi kayak ngumpul-ngumpul gitu, nulis lagunya tuh pas ngumpul atau emang ditentuin manggil apa bro guys? Biar gue jawab pertama dulu. Nah, makanya nama bandnya Pure Saturday. Kalau anak-anak yang lain misalnya pada main kemana, mereka tiap hari Sabtu ngumpul main Band. band-bandan Band. istilahnya Band. nama dari situ sih. Sebenarnya aku Silakan sempat- lanjutkan. Nah sebenarnya aku sempat lihat video kalian berapa tahun lalu gitu. Berapa Kade- puluh tahun Kade lalu masih mungkin. cungkring 10 gitu. tahun Pak. lalu. Iya dan aku ya di video itu juga dibilang kalau kenapa namanya Pure Saturday karena setiap Sabtu ngumpul ngulik bareng. Nah biasanya kalau lagi ngumpul-ngumpul gitu yang paling banyak ngulik tuh siapa? Maksudnya yang lirik tuh siapa yang paling kuat di sini? Lirik dia. Oh lirik Ya, kakak. Dia Melody. puitis Dia banget. lebih apa? Woi, iya. eh, Gak nyangka ya. Dalam Melo, banget melo. kata-kata. Oh. Suka berarti paling gombal ya di antara semuanya ya. Biasanya kalau Kasar tulisannya. tapi emang benar kalau lirik itu dari kakak. Banyak tuh. banyaknya saya. dari ini. Oke, kayak yang terakhir kan single tuh tahun lalu ya. Ya, Nah, single tahun lalu tuh banyak Fleeting Away ya. ya. Itu dari kakak juga lirik Dari yang saya, kebanyakan. ya. Nah, itu kan udah setahun nih. Rencana ngeluarin single lagi kapan nih? Nah itu Nah, itu pertanyaan kayak kalau Nah, itu. ditanyain itu kayak jawabnya bingung. si Pure Saturday ini emang takdirnya nggak bisa di timeline band ini. Oh nggak lihat timeline. Jadi Go with the wind. waktu rilis Fleeting Away itu bulan Agustus tanggal 4 saya ingat karena kita ngurusin press release dan lain-lain kan. Jadi saya ingat tanggalnya. Terus ngobrol, nextnya tanggal berapa? Kapan nih? November.
Nah itu udah November tahun berikutnya belum. Jadi ya? ya udah lah. Kerasa ya gitu. Gitu. Jadi emang setelah dipikir-pikir kan kalau diinget-inget juga dari album pertama ke kedua itu gap waktunya barengan sama PBN kali yang 5 tahun itu. PBN. Iya. Jadi emang mungkin ya go with the flow aja lah Ya, gitu makanya akhirnya tunggu mah. aja pantengin aja Instagram dari Ya Gitaris. materi udah ada, maksudnya kita juga udah dikerjain tuh si lagu tuh digarap, cuman memang sekarang udah beda apa namanya? Hero-nya ya. Beda Takarannya. ya Hero betul. aja ya. Nah, Jadi ya Mima, gue mau Ya. cerita. Jadi Apa fasenya gini dulu si Pure Saturday itu. Pas era majalah Hai tadi gitu kan segala macem itu aktif ya kan. Habis itu ada waktunya si Pure Saturday vakum. Itu tahun berapa ya dia? ya rilis album kedua itu kan 99 2000. Ya Oh iya, 2000 setelah 2000, 2001 2002 gitu. 2001-nya. Itu Oh iya. vakum. Ya. Vakum suarnya pergi ke luar negeri, kerja luar negeri segala macam, adik luar negeri juga kerja segala macam. Nah, karena gua temennya gitaris di kampus, ada satu orang nih yang dari dulu kekeh pengen si Pure Saturday manggung lagi. Dan otomatis kan mesti ngumpulin lagi anak-anaknya kan. Nah, orang itu kekeh pokoknya bikin manggung di Jakarta gitu untuk pertama kalinya lagi. Main lah, dan orang itu tahu nggak siapa? Ini. Ini adalah fanbase-nya di sana ini pure people Iya, yang Pure People Jakarta lah nih. setia loh kayak Mewakili. hardcore pure people. Jadi kalau misalnya Acoy dulu nggak maksa pengen si Iya, iya. Saturday manggung lagi, mungkin sampai hari ini juga nggak akan seaktif ini lagi. Jadi orang ini sebenarnya makanya pas, manggung different siapa nih? Pas udah tahu gitu dia yang Iya, bikin bener. ya kan. Tadi diem-diem dulu. Anjir, gue bilang bukan ngomong dari awal Iya, gitu. iya, tapi Mas Oce kalau suka sesuatu dia memang setia sih Kak. Buktinya aku MC tahun kedua, sekarang MC tahun ketiga MC lagi. Jadi dia kalau udah suka dia Iya nggak kan, mau. dia tuh nggak akan lupa Loyal, orangnya. iya. gitu. Iya waktu itu keresahan. Nah, kenapa lu? Sekarang gue Cerita tanya aja. balik. Lu kenapa Iya, pengen si kenapa Saturday ngotot main? banget ngumpulin mereka? Kekeh Iya, banget. waktu itu saya salah satu Your People yang inilah ya, garis depan lah ya, maksudnya yang suka banget lah. Nah waktu itu Keras. tuh Keren. lagi ini banget gitu kayak, udah lama juga nih ya. 2004 tuh dulu. 2004 tuh band nggak main-main tuh sama teman-teman. Waktu itu ada distro locker tuh, kita nge-base di Sama situ Locker, kan. Andra, Sama locker, ya. jadi penitipan kaset dan lain-lain di situ. Terus gimana caranya? Akhirnya kontak lah Kang Iyo ke manajemen. Susah-susah gampang nih kayaknya nih gitu. Iya, iya. Gimana kalau lo ke Bandung gitu? Wah, gue ditantang. Sampai mesti ke Bandung, Mesti ke lu ya. Bandung. Karena dulu anak-anaknya manggung lagi, yang bener nih. Gitu. Kayak Tapi gitu udah anak-anak. ngomong. Iya, Iya, kayak gitu, nggak iya. percaya mereka. Iya, Bener nih kita harus manggung lagi gitu. Terus gimana? Dapat tantangan kayak gitu dari Kang Iyo, ya gue gue meluncur gitu, meluncurlah ke Bandung. Kalau nggak salah ketemu di kedai kopi atau di mana lah gitu. Kalau perlu satu-satu, nggak apa-apa deh. gua Dulu bikin lobby satu-satu ya Lobby dulu ya? satu-satu akhirnya. Iya. Lobby satu-satu, akhirnya ya alhamdulillah kejadian lah tuh 2004. Dan rame. The Dan Sound, rame. Wizard Mau Tamaria. semua buat acara. Wizard ya dulu ya. Wizard The Tamaria Wizard. Senayan, ada openingnya Upstairs, Silent Sun sama Seri Bombshell. Bagus semua tuh. Kejadian lah itu acara. Dia yang bikin Alhamdulillah. acara tuh. Wow. Dia yang Oke, bikin oke. acara. Dan Silent Sun ini itu. juga, Jadi- untung Pure Saturday-nya mau juga. Iya. Gitu. Dan abis itu kan ngeluarin album lagi 2005 tahun depannya ya. 2005 ya. Elora. 2005. Iya kan, apa gara-gara diajakin Mas Aceh yang 2005 termotivasi. gitu. 2005. Iya. 2005 ya? Waktu di Cipanas bikin materi album yang 2005, Heeh. duluan acara Iya. ini apa duluan? Jualan acara Acara ini ini tuh. Berarti Cuma benar. 1 tahun Iya. jarak. Berarti kayak acara ini yang Berapa? memotivasi. Trigger tuh. Trigger. Iya. Bikin album Trigger. duluan Trigger. apa Iya album loh. Trigger. Elora ya. Berarti, Dari situ tuh Jadi emang gara-gara dia semuanya. berarti yang bisa Bener, acara bener, gue bener, langsung ada album lagi ya nih kayak. Iya, jadi Kan setiap habis ketemu Mas Mario ada album kan? Iya, 2004 manggung Moga-moga ya. lagi, Oh, iya. 2004 ke 2005 berarti ada fase-fase kita latihan dan ganti vokalis ya. Oh iya. Nah itu Iya, ada nah, satu. situ ada. Itu pertama Situ. Kak Ini Yo emang pertama kali anjing nyanyi juga tuh. sih mereka sebenarnya. Kenapa? Jadi, nah tapi pas masa vakum itu gua sama Adi, sama Udi dulu gitaris sama drummer, sama Suarnya sendiri juga sama vokalis kita bikin band proyekan namanya The Jonis.
Pas Ade lagi di New Zealand ya dulu deh ya. Lagi di New Zealand. Nah udah gitu, The Journey juga vakum lagi. Habis itu si Pure Saturday manggung lah segala macam gitu kan. Gua bukannya manajer lah, gua ikut ngebantuin aja sebenarnya gitu. Pas itu tuh mau menuju masuk bikin album. Udah deh, bikin album, gue bilang bikin album. Ya udah. Tengah-tengah bikin album, Suar itu pas di Cipanas ya. Cimacan, Web ya. Pas di puncak. Jadi pas lagi asik-asik bikin materi gitu yuk. Just tiba-tiba Suar dapat email. Langsung mukanya berubah gitu. Anjing katanya. Gue harus terima. Kerja di mana dia dulu? Nggak tahu, offshore pokoknya di Di Arab lah gitu lah Pas pokoknya. panas gitu ya kayaknya. Jadi itu awal Suar, kalau nggak salah itu awal Suar mulai ngelamar kerja di perusahaan minyak. Iya. Tapi kalau nggak salah itu sebelum ke puncak tuh udah ada. Iya, Dia udah apply, udah ngirim. tapi Jadi, kan belum ada belum ada keputusan kabar. apa-apa. Di sana kan dia kerja di sini kalau nggak salah di Bekasi di perusahaan manufaktur gitulah, apa saya juga nggak paham. Perusahaan besi Dia- apa gitulah. Dia bilang orang ngelamarnya, saya ngelamar nih mau ngelamar ke perusahaan minyak lah, saya nggak tahu apa gitu. Jadi dia udah berandai-andai tuh mungkin nanti akan ke luar negeri, tapi nggak ngebayangin kalau ternyata Pas waktu itu. seperti itu. Pas waktu itu. Pas waktu itu ya. Wah gimana masih keburu kan nih ngerjain lagu? Bisa, ayo bikin album aja jalan. Nah, bikin lah kita, nah nggak jauh dari Sudah Wizard tuh kita bikin semacam workshop lah. Gara-gara ngelihat DVD Iyo bawa DVD Red Hot Chili Red Pepper Hot. yang selain Castle kalau nggak salah, yang mereka proses album Blood Sugar Sex Magic ya. Yuk kita bikin kayak gini lah kayak si Red Hot. Ya udah cari tempat, dapetlah di Cimacan. Nyewalah 2 minggu rencananya waktu itu kan. Kita cobain 2 minggu, kalau nggak cukup nanti tambah. Ya Ada udah. kolam renang gitu ya. Wah udah kayak yang ini aja lah, kayak musisi apa gitu. Oh, bener, bawa alat sendiri segala macem, drum, komplit pokoknya tiap hari dan itu menyenangkan gitu. Sampai lagi berenang tiba-tiba si Suar, Lagi berenang bener. Pas saat itu ya. Dapat email. Anjir. Terus langsung anak-anak yang lain. Kaget. Kenapa? Oh, Gua di harus situ cabut. dapat kabar. Gitu pas lagi. bodohnya Gimana pas si nih? Suar bilang, wah keterima ini kerja di minyak terus harus ke Yaman, terus anak-anak yang, makan. Ya tapi harus berangkatnya minggu depan anjing. Oh, gitu. Serius, cepat Gitu. banget. Jadi kan habis dari situ udah anjing stuck lagi nih Oh, kayak zaman dulu lagi gitu Iya, yo. iya, kayak zaman dulu. Stuck lagi gimana nih? Ya udah berembuk ya udah. Gimana kalau kita audisi Nah, itu di situ ya vokalis baru. gitu. Oh, dia sempat ada audisi vokalis tuh. Ada, jadi Suar sendiri yang terusin lah gitu. Jadi jangan berhenti, udah terusin. Maksudnya dia ikut proses kok. Maksudnya dia ikut Iya, proses tetap bantuin. audisi dan lain-lain. Sayang nih materi jalan gitu kan. Bahan buat album udah ada. Terus anak-anak juga hype-nya lagi mungkin dia pikir ya semangatnya lagi Sayang. spiritnya lagi bagus. Terusin aja lah, terusin gitu. Akhirnya audisi, walaupun ujung-ujungnya akhirnya sang Iyo juga ya. Jadi sebelum ke gua nih ada cerita Gimana lagi sejarahnya? sebenarnya. Ada audisinya. Jadi audisi nih. Tapi gua kan audisinya nggak ini yo, nggak dicari beda. vokalis Iya, nggak iya, gitu. beda. Gitu. Jadi yang ke teman-teman Iya, sebenarnya. iya, iya. Gua nanya dulu kan anak, kira-kira siapa nih yang ditargetin gitu kan? Dia. Gua nanya, lu mau nggak jadi vokalis Pure Saturday? Astagfirullah. Itu siapa yang nanya? Adalah Oh. teman-teman kita juga Iya, sebenarnya iya, gitu. Kepo nih kayaknya. Iya, iya, iya. Sekarang juga masih jadi vokalis sebenarnya dia gitu. iya, Astagfirullahaladzim. Wah, kenapa? Wah, enggak, gue gak berani. Di kepo juga nanti yang anak tahu ya. Pas sudah off Oh, tapi saat Enggak itu Hah? nggak berani tuh JPR tuh maksudnya. Nggak berani Nggak ya, berani. dia untuk menerima, iya gue bakal nyoba gitu. Maksudnya kan lu coba dulu gitu. Iya, iya. Enggak, gue nggak mau. Oh dia yang nolak. Iya. Berapa orang, gue ada 4-5 orang yang maksudnya Iya, yang anak-anak keceng juga gitu Kenapa kan. tuh kayaknya? Karena pressure-nya masa Jadi, kayak gantiin mas. Coba menurut lu kayak gimana yuk pada saat itu? Ya band yang udah dari awal Brandingnya kan udah udah kuat. jadi Iya, iya. dan salah satu pioneer Iya, iya. di sini indie kan ya, maksudnya bisa dibilang gitu. Jadi mungkin berat juga. Agak Nah, itu Agak juga yang saya lihat. berat gitu mungkin untuk Berat mereka benar. gitu kan. ya. Sampai akhirnya mental ada yang mau masuk gitu. Oh ya udah gue cobain. Nah, yang mau masuk itu nyoba itu sebenarnya bukan dari istilahnya circle anak-anak. Bukan anak, ya. Bagus padahal keren. Ih, kata anak apa coba? Anjing kebagusan katanya. Terus udah gitu. Terus kan anak-anak kan. Iya. Jadi anak-anak ini mah circle-nya gitu kan. Iya, Ketika iya, ada anak iya. baru
kok ininya jaketnya gitu ya? Tetap ya. Tetap gitu maksudnya. Dibacain ya. Jadi kayak gitu udah mental, udah kan gagal lagi mentah lagi yuk semua. Mentah lagi Ces, anjing PR lagi nih gue bilang. PR lagi dah nyari. Habis itu kan ada anak-anak yang ada jadwal latihan kan. Jadwal latihan. Gua hafal dong lagu-lagu si PS dan gua juga di Jonis gua juga nyanyi juga dulu Mim gitu. Just bantuin lah. Nyanyiin dulu, vokalin dulu aja. Nyanyi. Nah. Lu aja gimana? Iya. Fuck you gua. Oh gitu, jadi outfitnya cuma gara-gara lagi iseng dong nyanyi Jadi pas latihan. sebenarnya Ngisi kekosongan buat Ngisi latihan. kekosongan. iya, jadi Biar sebenarnya tetap berjalan lah ya. dan ternyata Organik. band ini tuh ya gitu aja, Gitu yuk, aja, kita ya. lagi Kita lagi lagi, aja ya, sebenarnya gitu. Dan ternyata bener aja pas itu pas gua gantiin suar babak. Wow. Oh iya, itu beritanya panjang lagi. Coba lu ceritain, coba lu ceritain gimana dulu. Iya. Kenapa? Rusuh. Kan ada beberapa event lagi kan di Jakarta, main di Citos, di apa. Pure Saturday dengan vokalis baru. Iya. Wah, itu lumayan tuh. Pro kontranya juga maksudnya. Kontranya kenceng. Hatersnya tuh di mailing list dulu kalau di email kalau zaman dulu. Iya. Kayaknya sampai sekarang mungkin masih ada. Masih ada aja ya, ya. sebenarnya masih ya, kalau saya pikir Nggak akan yang berhenti gitu mah nggak ya. akan Tapi hilang. menurut gitu. aku itu good sign sih, Kak. Maksudnya tanda bagus karena Iya. berarti orang tuh kayak Aware. care, iya. Gitu. Karena Iya kalau sih. orang nggak se-passionate itu marah-marahnya berarti dia nggak peduli gitu. Betul. Ya, kalau saya pikirkan gini, ya, ini kan band masih ada, masih jalan dengan kondisi kayak begini ya. Kalau bahasa galaknya mah ya take it or leave it aja lah. Maksudnya mau gimana lagi Iya, gitu. iya, Kita iya. berusaha keep the wheels running ya. Iya. Dengan kondisi yang ada seperti ini gitu kan. Ya kalau kan banyak tuh yang ngebandingin, mendingan vokalisnya si masih Suar. Ya udah nggak apa-apa. Ada kok lagu-lagu yang dinyanyiin sama Suar gitu, albumnya ada yang sama Iyo. Ada yang berdua ya. Ada yang berdua, Itu iya, pilihan iya. kok nggak masalah. Sama kayak kalau saya dengerin Dewa, saya lebih seneng dengerin yang Ari Lasso sebenarnya gitu kan. Iya. Untuk lagu-lagunya Ari Lasso mah gitu. Jadi ya itu preferensi aja sih nggak masalah. Anyway, tadi tuh pas banget kan lagi ngomongin soal transisi nih. Kalian ngerasa nggak ada bedanya Pure People dulu sama Pure iya People tuh. sekarang? Karena kan pastinya kan fans berganti dong atau nggak bertambah lah ya, bukan berganti. Regenerasi Pure People-nya iya. tuh gimana? Dari generasi yang dulu ada Gen Z juga kan? Sebenarnya gini, kalau ngomongin Pure People nih, si Pure Saturday ini banyak dosanya. Kenapa? Jadi ini mungkin band ini dia ngerasain kali itu yang jadi Pure People. Kapan sih Pure Saturday ngurusin Pure People? Sebenarnya kan enggak. Iya. Dari dulu juga Pure People itu kan dibikin juga bukan cuma Pure Saturday-nya. Si Pure People ini ya yang tadi kami mau bilang ya, mereka awareness-nya tinggi, concern-nya tinggi sama si bandnya. Sampai mereka bikin Pure Saturday Night lah, bikin apalah terus. Iya, dibikinin acara. Mereka kadang-kadang ada buka puasa Pure People di Casablanca, Okas, di mana lah saya nggak tahu di Jakarta. Anak-anak PS-nya bandnya mana ini? Nggak ada yang mau hadir gini. Kalau saya nggak berpikir itu jelek ya, cuman emang karakter si bandnya seperti ini gitu. Jadi dan saya seneng aja punya fanbase yang sebegitu punya awareness yang sangat tinggi sama si Segitu band. loyalnya. Ya mungkin itu yang akhirnya bikin si band ini tetap bertahan kan gitu ya. Gue juga jujur waktu itu bikinin event itu memaksa untuk tidak bubar sih. Jadi kayak bentuk dukungan sama paksaan kita. Dia salah satunya. Jangan bubar lah kalian. Jadi kita bikinin event dia tetap jalan gitu. And by the way nih Kak Iyo Ini dan biang keroknya ini sebenarnya. tapi tau gak nih, just for your info, hari ini aja itu dibatasin loh, udah tutup registrasi karena banyak banget yang mau nonton. Iya. Ya. Jadi harus buat lagi. Kan gini, salah satu contohnya aja. Kita ini punya satu Yoki. Ya. Ini orang ini ada terus. Mungkin hari ini juga apalagi di Jakarta ya. Dan bakal datang. Kita main di Cirebon terus tiba-tiba dia datang. Wah, Hebat teh. pakai apa lu Ki? Pakai Pakai kereta. Serius. Oh, jadi dia dari rumahnya pakai mobilnya parkir di stasiun di mana Senen lah atau apalah saya nggak apa. Pakai kereta ke Cirebon, beres Terus manggung. balik lagi. Baik kan? Buru-buru ya, soalnya parkir mobil cuma sampai jam 9. Ya ampun, totalitasnya. Iya. Jadi ya maksudnya ya itu tadi ya, saya sih seneng gitu. Maksudnya Dan mereka masih ada. Ya, ada. Masih ada, Mim. Berarti orang-orangnya setia banget ya dan Iya. selalu ada di setiap Sampai tempat manggung. dulu yang paling sebenarnya ini penghargaan yang keren banget sih sebenarnya buat si Pure Saturday sendiri gitu. Pas sesudah album Elora sampai hari ini tuh mungkin ada berapa anak ya? 5 Oh iya. anak
yang dinamain Elora sama Oh mereka iya, gitu. benar-benar. Termasuk anak temen juga Ada ada yang malah. ketahuan. Iya kan? Anak temen Iya malah kan? ada Itu tuh. jadi Nanti datang tuh di acara. Iya ya. Jadi Tunggu, ada tadi kata Kak Arif itu yang ketahuan, maksudnya ketahuan namanya bukan ketahuan anaknya kan? Kayak ambigu Iya, gitu iya. yang ketahuan, maksudnya ketahuan. Ada anak jadi yang ketahuan gitu. iya beberapa ini ada yang di Makassar juga ada Ini gitu kan kan. baru ya dulu Kan ya. baru. Tapi emang bagus, itu meaningnya apa sih kalau boleh tahu Elora? Sinar terang. Sinar Itu yang bahasa terang. apa sih Kak? Sebenarnya kalau di bahasa Indonesia jadi kayak nama material sih, cuman Cahaya. iya. PD Sinar Ada Terang. sinar terang. Oke, oke. Yunani, bahasa Yunani ya? Di Mampang sini ada kalau nggak salah. Pada sinar terang. Bahasa Ya, Yunani. Bahasa Greek itu kan, jadi ya artinya sih sinar terang, tapi dalam pengertian yang bagus. Jadi banyak yang ngasih nama anaknya. Iya, jadi dan anaknya tuh kalau nggak salah udah pada SMA, ada yang udah SMA gitu kalau nggak salah. Ya. Dan jadi banyak yang jadi pure people juga lagi. Iya, jadi udah dua generasi anak sama bapak. Udah pakai kaos pure juga tuh. Pas kapan ya? Pas main di mana ya? Pesta Poranya kalau nggak salah kemarin ya. Enggak, yang 90s Festival. Bapak saya nggak bisa datang, jadi saya yang datang gitu. banget Jadi sih. saya yang Perwakilan. dengerin, saya yang dengerin Pure Saturday sekarang gitu. Di satu sisi seneng, di satu sisi udah tua banget berarti. Udah lah nggak usah menghina umur. Udah dua gitu ya. generasi. Terus Iya, iya, pernah juga kita main diundang acara kampus gitu kan. Gila, ini kan anak-anak kampus kan maksudnya baru keluar SMA segala macem gitu. Tapi maksudnya khawatir atau enggak, ternyata anak-anak sekarang tuh banyak yang digging juga gitu yo. Jadi yang oh apalagi nih band yang belum gue dengerin atau gue pengen tahu. Jadi pas manggung tuh oh muka-muka baru semua juga gitu. Iya. Dan Gitu sih. banyak yang suka cover lagu kalian juga kan? Kayak tadi aku di Iya, story ada yang satu cover album Elora. Ya. yang di cover sama band-band. Oh iya tuh, nyangkut ke album yang baru ya. Kemarin ada kolaborasi atau apa sih kan yang album terakhir? Ya. Iya, itu emang album kompilasi tribute buat Pure Oh itu Saturday. tribute. Tribute. Ya, idenya dari band-bandnya ya. 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 Bukan proyek kita. Sebenarnya sebelum album ini tuh ada yang nge-cover juga ya dari zaman dulu, tapi nggak dibikin album. Iya, oh iya. Dulu yang main siapa aja deh? White. Polyester Embassy, White Shoes, Rocket Rockers juga pernah Rocket kan? Rockers. Kalau misalkan bicara tentang yang nge-cover untuk album sih Rocket Rockers yang pertama mungkin. Jadi album pertama mereka tuh mereka nggak nge-cover lagu Enough, dan itu ada di dalam album. Tapi di luar itu juga kalau kita cari di YouTube ternyata banyak ya yang Enggak ada dulu yang dibikinin festival itu, bikin acara yang itu. tahun 2006 tuh sempat ada Balkoni ya kalau nggak salah. ya jadi Balkoni sama ada Field. konser untuk tribute Pure Saturday waktu itu. Apa Yang main itu ada White Shoes, ada The Milo, terus Saja Makat, Rock and Roll Mafia, banyak lah. Waktu itu idenya sebenarnya dari acara MTV Icon lah. Oke. Ya, seperti itu si teman-teman yang bikin tuh. Nanti di akhir barulah si Pure Saturday main. Ternyata. Hari Sabtu, hari Jumatnya kita main dulu di Jogja Di waktu itu. Jogja. Kita main di Jogja, rencananya pulang jam 9 pagi pakai pesawat jam 9 langsung ke Dagoti House kan acaranya. Soundcheck gitu. Tapi ternyata kan subuhnya gempa. Iya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi acara jalan kok. Oh, acara acara jalan, jalan ya. tetap cuman ya Pure Saturday jadi nggak bisa perform ya. I see. Tapi sebenarnya kalian tuh menghidupi impian para band indie nggak usah effort banget tapi pada loyal gitu fanbase-nya. Karena kalian juga jarang kalau di Instagram siapa yang suka reply DM? Pada suka ngecek DM nggak nih? Tuh ada anaknya di luar tuh. Itu tuh Ada ininya lah di luar. sendiri ya? Pure People tuh paling ini di mana ya? Base-nya? Iya, yang Kira-kira. Oh kalau Pure People Ya, Jakarta. kalau Pure Paling- main ke kota Jakarta itu paling banyak mana Paling kira-kira? hardcore itu Teman-teman Jakarta. paling banyak di Jakarta. Jakarta Jakarta. sama Jogja. sama Jakarta. Jogja. Ya, Jakarta dan baru Jogja lagi. Baru Jogja. Kemarin juga berkonser kan di Pesta Pora ya Oktober ya? Kayak agak beda ya konsepnya bawain album pertama kalau nggak salah ya. Iya, Yang Pesta Pora Di Pesta Pora. Pesta Pora ada effort tuh dong tuh. Yang lagu-lagu udah lama nggak dibawain kalau nggak salah ya. Ada, karena kan ada satu lagu yang vokalnya cewek Oh sebenarnya iya, kan di yang album Windy itu. kalau Jadi salah ya. kita olah supaya bisa tadinya mau ya udah lah cari vokalis cewek featuring. Aku nyanyi juga loh kak, kalau mau. Boleh? Nah, ini catat aja. Hard selling gitu ya. Yan, tolong ini di Nanti ya, tolong prospek ya. Yan. Beneran loh. Nanti ya. Watak pasti bisa nyanyi. Siapa tahu kan ya. Oh jadi emang maksudnya kalau kalian manggung-manggung gitu, biasanya setlistnya beda-beda, nggak sama ya? Siapa yang nentuin setlist? Bareng-bareng? Bareng. Bareng. Biasanya. Biasanya Iyo yang punya basic idea. Lempar gitu kan anak. Nih, kumaha ya gitulah. Senengan main di acara gede gitu kayak festival atau yang intimate Ini. ini?
Yang gini dong, Yo. Gini ya. Heeh. Kenapa tuh? Dari dulu juga karena mungkin vibe-nya kebentuknya menurut gua ya lebih enak kayak gini gitu. Karena ada beberapa lagu Pure Saturday yang durasinya sampai 8 menit. Hampir 8 menit kan. Gitu kan. Ya, masalah. Di festival 8 menit kayaknya gitu kan. Gitulah. Belum yang di pinggir panggung, Pak. Iya benar. Iya kan. Ya ada juga lagu yang nggak 8 menit tapi musingkeun lah kalau kata bikin pusing lagunya. Bikin pusing ya. Jadi emang yang dengernya harus orang yang tahu lagu itu dan Udah kayak Dream Theater ya gitulah. Iya. Jadi makanya kita lebih prefer main lebih enak di kayak gini, kita tuh setlist tuh bisa seluas mungkin lah gitu. Kayak kemarin latihan juga kan saya nanya ke Iyo, ini yang main siapa aja yuk? Kita doang. Mau dong. Setlist bebas. Bebas. Bukan berarti main di acara yang lain gak enak ya, cuma ada batasan kan kalau kayak kita main di Pesta Pora atau di waktu kemarin di Cianjur, kita kan ngelihat audiens ya. Kalau Pesta Pora oke lah karena itu kan ada jam yang emang jamnya khusus jam CPS gitu. Jadi yang nonton mungkin sebagian besar emang yang mau nonton PS. Tapi kalau di acara festival yang barengan gitu kan ya kita harus kompromi lah. Dan panggung-panggung yang kayak gini tuh Yo sebenarnya kayak kesempatan buat benar-benar ketemu sama teman-teman lama gitu kan. Interaksinya lebih gitu kan. Dapat Deket gitu kan, terus yang kita main mereka juga seneng gitu, terus mereka juga yang bisa interupsi mereka gitu. Lagu ini dong. Interupsi ya. Pure Saturday itu kan bukan band yang entertaining sebenarnya. Tapi justru kalian kayak, kalau aku lihat tuh kalian bertiga bisa setipe yang apa adanya aja gitu ya. Jadi nggak usah banyak gimmick lah. Zaman sekarang kan band-band banyak gimmick. Kayak ini justru band yang kayak gini yang udah jarang nih yang no gimmick. Apa adanya ya nggak sih? Sebenarnya pengen gimmick juga kan takut Pengen gagal. sih kayak Cancuter cuma nggak bisa. Takut krik-krik ya? Takut garing gitu kan Iya ya? udahlah. Iya. Kalian ngerasa nggak sih ada beda? Kan tadi aku nanya Pure People bedanya apa? Dulu sama sekarang Pure Saturday bedanya dulu sama sekarang apa? Boleh secara musically atau secara mungkin dari cara pandang hidup udah beda mungkin sekarang udah nggak ngejar manggung, mungkin nikmatin aja atau gimana? Atau dari dulu emang udah nggak ngejar manggung ya? Nyantai aja kayak dari ceritanya dari tadi. Silakan yang lebih senior yang jawab. Silakan. Silakan siapa nih, Karif atau Kak Ade dulu? Ya untuk musik sih sebenarnya kalau saya pribadi saya udah ada di level yang ya bikin apa yang kita bisa, apa yang kita mau udah gitu aja. Jadi saya sempat ada pemikiran ini gimana caranya supaya bisa anggaplah bersaing sama band-band yang sekarang keluar. Tapi pasti dengerin aja band-band sekarang ngeri gini gitu. Ya kan dengerin Lomba Sihir, dengerin Fish yang kayak gitu. Maksudnya gini, bukan kita takut bersaing ya, cuman oh ya udahlah mungkin emang mereka punya ranahnya gitu, kita punya sendiri ya udah kita hidup di sini aja gitu. Akhirnya saya mikir bikin aja apa yang kita mau, apa yang kita bisa. Kita punya referensi sendiri dan dari dulu juga kan si Pure Saturday ini bukan band yang ngejar target pasar juga gitu kan. Kita punya Pure People yang udah sebegitu loyalnya ya. Ngalir aja ya. Itu aja. Selain gitu. namanya Pure, nggak ada gimmick. Kurang lebihnya sih seperti itu sih sebenarnya mah gitu. Karif? apa yang ada, apa yang mau, apa yang kita mau, apa yang kita bisa, ya kita keluarin aja. Udah nggak ngelihat lagi kiri kanan itu ya? Ya kiri kanan kita menyesuaikan aja sih maksudnya. Kalau Arif bilang tadi lihat kiri kanan itu mungkin cuma sebagai buat benchmark aja lah, buat gambaran. Oh ternyata ada yang bisa bikin kayak gini sekarang anak-anak. Kalau dulu kan kita ngeluarin album Utopia itu kan kayaknya berat banget tuh tahun 99 gitu kan. Saya inget tuh waktu launching, waktu acara apalah kita main di Hard Rock tuh sama sore sama Bara Suara kan, waktu itu Bara Suara baru keluar kalau nggak salah. Terus saya nonton Bara Suara sama Holil, terus saya bilang, Cil ini musiknya progresif gini edan gitu. Terus Holil ketawa, kan lu duluan. Iya. Lu yang kecepetan. Iya. Tapi memang bener loh, kalian menyadari gak sih kalau kalian pioneer? Enggak. bagus biar nggak usah sombong ya. Tapi bener loh, maksudnya kalian kan aku juga jadi dengerin dari album pertama banget, walaupun sebenarnya kalau album pertama di Spotify belum ada ya Kak ya? Belum lagi proses. Ini nanti malam juga baru mau ke studionya. Oh gitu, iya. Nanti Jadi baru mungkin yang album sekalian deh. sekalian ya, produktif ya. Ya kalian tuh pioneer maksudnya di saat, kalau sekarang ya genre udah makin banyak ya, dan banyak yang mirip-mirip juga. Iya. Tapi at that time kalian tuh ibaratnya kuenya kecil banget gitu, cuma kalian
Ya bisa dihitung jari lah yang kayak gitu. Iya, Benar. kurang lebih begitu. Jadi kalau misalnya gua kan dulu kan sebagai orang luar kan ya Mime. Oh iya. Jadi dari dulu si Pirata Day sih satu nggak pernah mikirin pasar, terus dua selalu bikin yang mereka pikirin aja sebenarnya gitu, nggak lihat spion kiri spion kanan juga gitu. Dari album 1, 2, 3, 4 itu kan beda-beda tuh. Jadi album 1 kayak gini, album 2 kayak gini, album 3 kayak gini, album 4 kayak gini. Jadi nggak pernah mikirin pasar juga, dan kenapa si Pirata Day bisa mungkin dibilang pioneer atau banyak yang tahu, itu sebenarnya momentumnya gue bilang sih momentumnya selalu pas gitu, itu yang ajaibnya gitu yuk. Ketika pas zaman high, terus yang memang ternyata pas fasenya yang lagi masuk mungkin musik seperti si Pirata Day gitu. Kayak gitu mungkin gitu. Album kedua keluar lagi, beda lagi, gini beda lagi gitu. Jadi kalau misalnya ditanya gimana nih? Dari dulu kayak begini nggak pernah mikirin. Jadi kayak gini kali Kang Iyo. Jadi bukan kalian mengikuti zaman mengikuti kalian. Sebenarnya mah zaman kalian. Ya tapi kalau misalnya udah bikin, Betul aja. Iya benar. kalau udah ya yang udah kayak pengalaman, kayak si Olil bilang, kalau kita dibilang kecepatan, beberapa pengalaman, iya. Model sekarang keluar album yang tahun 2000 tuh yang ternyata dibilang orang progresif, baru dicernanya beberapa tahun kemudian. Dan mungkin kita harapan kita juga apa yang kita bikin, kalau kata orang aneh sekarang, mudah-mudahan sih jangan terlalu lama juga sih keterima. Jadi waktu Iyo jadi vokalis, waktu kita bikin yang tadi Suar berangkat nih, Iyo jadi vokalis, kita bikin album Elora. Itu juga lama juga. Itu tuh sebenarnya niatnya adalah bikin album yang bisa masuk ke pasar. Yuk lirik Indonesia semua, karena vokalis baru nih, kita ganti nuansa. Jadi jangan cuma ganti figur lah, kita ganti juga image. Hampir 80% ya bahasa Indonesia ya. Kita bikin lagu bahasa Indonesia, bikin lagu yang mungkin bisa lebih masuk pasar, enggak juga. Nggak bisa. Liriknya doang, iya. Padahal musiknya sih anjir. Maksudnya kan ini ada transisi kan dari album, gue masuk album 3. Iya. Oh oke. Mungkin seperti album 1, album 2 Iya, gitu mungkin, kan. iya. Pas bikin materi, buset jauh. Jauh ya. Jauh yo gitu kan. Iya. Bikin lagi album 4, wah makin jauh lagi. Makin jauh gitu. lagi, iya. Ya udah gitu. Emang nggak bisa buat yang simple ya kayaknya ya. Ya itu tadi, maksudnya yang kita mau bikin ya bikin aja lah udah. Jadi dipikirin malah jadi Tapi orang jadi menanti-nantikan sih, karena orang jadi penasaran next album kayak gimana nih. Ya, Soundnya, iya. karena Ya, itu beda. betul juga Tiap sih. album soundnya beda-beda gitu kan, ada yang intronya langsung distorsi gitar, jadi orang penasaran. Nah dari banyak album yang kalian udah punya, mana nih favorit kalian masing-masing? Dari kalian? album yang terakhir yang Grey. Oh. Yang Grey gitu. Karena Satu sebelum terakhir. Kenapa tuh Bang? itu terakhir apa enggak ya? Yang terakhir kan Our Sincere Desire ya? Oh, bukan, itu kalau kan- itu itu terpisah. bukan. Beda. Oke, oke. Itu kompilasi, itu Kompilasi. sebenarnya sih PS-nya nggak terlibat di produksi itu. Jadi kita cuma lagunya aja tribute. dipakai. Ya kalau album terakhir sih Grey, dan itu udah berapa tahun yang lalu ya, berarti 2013. Iya, 2012. Mungkin bisa dibilang kalau saya itu favoritnya. Kenapa? Karena Iya, itu prosesnya kenapa? apa kenapa? Ya si materinya luas, jadi dan di situ banyak alter ego yang keluar sebenarnya dari si PST yang kita mau bikin kayak gini, yuk jalan lebih liar lagi sebenarnya itu album yang tadi Yo bilang lah. Terus pengerjaannya balik lagi ke manual, maksudnya lagu-lagu itu materi itu dikerjain bener-bener dengan jamming. Karena jamming, ya. album Elora itu kan kita nggak salah sih, cuman ternyata nggak cocok. Kalau menurut cocok saya ya buat proses gitu. seperti itu nggak cocok buat si PS. Waktu Elora itu kan kita pengerjaannya banyak lewat komputer. Karena baru kenal tuh waktu Baru itu kan. kenal, Ya, ya, saya ya, pulang ya. dari New Zealand ternyata wah sekarang Adaptasi bisa lagi ya? ya bisa bikin lagu nih pakai komputer gitu, digambar. Nih deh ulik, ternyata susah gitu. Nah kalau Grey itu kan emang kita ngerjain manual, jadi kayak lagu Albatros kita musiknya udah jadi, terus kasih ke Iyo, yuk isi vokal, Iyo ngilang seminggu untuk bikin vokal. Jadi ya kalau buat saya pribadi esensi bikin karya lagu tuh seperti itu sebenarnya gitu, yang kita ngejam ketemu dibikin kayak gini nih, saya pengen bikin kayak Motley Crue, ya udah yuk kita kejar kayak begitu lah, mau gimana pun juga ya udah. Itu makanya saya menikmati prosesnya itu di situ. Filosofi menikmati prosesnya, nggak cuma Ayo hasil ya. gimana? Favorit apa? Album. Lu pengen tahu banget ya? Udah tahu ya? Apa tuh? Terus diarah tuh tadi. Apa tuh?
Kalau boleh jujur sih sebenarnya masa meletek gua itu album 1 sebenarnya kan. Iya, oke. Masa ya kan Masa masa meletek. puber gitu kan, masa muda itu pasti album 1 gitu. Itu pasti banyak memorable banget juga buat banyak orang gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin proses berkarya sih, kalau gua sih album Elora deh kalau gua. Elora lah. Album Elora anjir itu kan fase yang lumayan gila juga gitu ya. Dulu pas pokoknya 2007 lumayan ya, lah, saat lumayan itu ya. banget lah itunya Masalah. sih bebannya Bebannya buat segala macam. Tapi kalau ngomongin beban bikin ini lagi sebenarnya album terakhir album terakhir. sebenarnya itu wancir nih kemana nih gitu kan. Iya. Sebenarnya ya gitulah kalau gua. Elora ya. Gimana? Beda-beda nih, ini Grey, ini Elora, kakak yang mana? Album Minggu kalau Anda. Gue mana netral. Gua sih itu sih punya kesan lain ya di 2 album terakhir itu. Jadi di Elora sama si Grey itu, kalau Elora itu karena fase jeda ada waktu dari album kedua ya ke album si Elora tuh banyak perjuangan dari benar-benar dari nol kalau menurut saya sih. Dari nol tuh dari pengerjaan proses rekaman, bukan proses rekaman, proses pengerjaan lagunya, terus dari kita nggak punya duit untuk masuk ke studio rekaman, nah dari kita bikin proses lagu dari pemunculan teknologi yang baru pakai komputer dulu. Sebetulnya album Elora mungkin lebih berkesan kalau menurut saya. Itu terlepas di album Grey kita banyak pengalaman juga pengalaman baru dengan tadi menurut Ade pengerjaan secara manual, tetapi itu penerusan dari proses yang pertama di album yang Elora setelah jeda lama gitu. Jadi Elora mungkin kalau menurut gue sih lebih Sama album terakhir tuh ada yang album Grey itu ada satu pengalaman menarik di mana kita bisa kolaborasi sama salah satu almarhum maestro Indonesia. Nah, ada itu mungkin Mas seru Yogi sih. Suryo Prayogo. Itu yang dulu personilnya Kantata Takwa juga yang bantuin Iwan Fals yang bikin lagu-lagunya Chrisye juga gitu. Itu gila sih Dan gitu. ternyata nggak bisa terulang lagi ya. Iya. Iya. Itu sama Sampai ya. sempat konser ya di GKJ. Iya kalau nggak salah. iya itu bawain live. Ferry sana kan? Darmawan. Ferry Darmawan yang bikin acaranya. Kalau khusus bicara tentang Mas Yoki kan yang di luar dugaan itu ternyata nggak cuman sekedar kita bisa dibantu secara lagu ya, tapi kita tuh jadi deket, jadi itu buat saya Dan pasti banyak ujangan ya sih waktu wah banyak banget. Wah gila itu kayak apa ya? Kayak Banyak masuk banget. spiritual Iya. banget Iya, lah gitu lah. satu-satu yang kakak inget banget apa tuh salah satu. Jadi kayak gini lah yang saya inget itu kita mau main lagunya Mas Yoki nih waktu itu. Jadi acara konser yang sebelum itu apa namanya? Sebelum konser GKJ tuh. Jakarta Atmosfer. Nah, itu kan kolaborasi konsepnya dan kita harus bawain lagunya Mas Yoki kan. Milih nih anak-anak. Milih di antara sekian banyak lagu yang susah. Kita pilih yang menurut kita gampang. Ada 2 lagu, ya oke lah. Citra Hitam sama satu lagi Sirna. Inilah kita diulik setengah mati. Dia habis-habisan ngulik vokalnya Chrisye lah. Kita ngulik musiknya. Ya udah. Dan ceritanya kan akan dipresentasikan ke Mas Yoki di studionya Mas Doni itu di DSS. Jadi latihan jam 3 ya kata Ferry. Kita datang pagi-pagi jam 9. Karena sebelum latihan sama Mas Yoki kita pengen latihan sendiri dulu. Wah, mati-matian. Datanglah Mas Yoki. Itu saya inget begitu masuk pakai sweater yang Sweater abu-abu. Wah, langsung deg-degan. Ayo main. Yang pertama dimainin itu lagu Sirna. Terus jelek. serius langsung. Keren ya? Jangan itu. Singkat, jelas. Kenapa Oh, coba? gitu ya? Karena dia bilang, kok kalian mainnya kayak robot sih? Nah, nggak pakai hati Jadi, gitu. iya betul, nggak pakai hati. Dan iya. maksudnya gini, saya nangkep akhirnya maksud Mas Yoki, lu bawain lagu gua, tapi lu jangan jadi gua gitu. Iya. Lu main musik, ya udah lu aja gitu. Yang tadi saya bilang kan, ya akhirnya saya bikin lagu apa yang saya mau, apa yang saya suka, apa yang kita bisa, apa yang kita menikmati. Udah menurut almarhum seperti itu. Jadi kalian jangan kayak robot, jangan karena mau main sama saya bawain lagu saya terus nggak begitu gitu. Ya kalian bawain lagu saya seperti pola kalian nanti Kalian ya. saya ngikutin. kita kan kolaborasi.
bukan ngiringin Mas Yoki gitu kan, maksud dia gitu. Dan buat saya itu nempel loh sampai sekarang gitu. Karena kan saya juga kan main band cover ya. Jadi oh iya juga ya gitu, maksudnya ya kita main menikmati aja. Harus kayak orang yang Nah itu maksudnya, jadi pengalamannya adalah ternyata sama Mas Yoki ini kita nggak cuma kenal secara musik, tapi akhirnya jadi personal sampai terakhir waktu dia mau Dekat banget ya. kita hari-hari terakhir juga saya alhamdulillah sempet datang ke rumah sakit, terus wah nangis ini kalau ceritain. Iya. Nggak apa-apa Kak. Jalan ratingnya naik. Bukan TV ya. Kalau di TV naik, nangis dikit naik rating. Tapi tadi berkesan itu Nanti ya. dilihat Acong malu. kita di sini juga sebenarnya gampang nangis orangnya. Ini tahan aja. Tapi maksudnya bagus sih advice tadi, pakai hati ya main. Karena emang kalau kita punya skill tapi mainnya nggak dari hati itu berasa loh. Karena apa yang dari hati kan akan sampai ke hati kan. Tahu juga gini. Ya tapi kalau Kakak kan tadi itu yang berkesan ya. Kalau misalkan Kak Arif gimana? Ada momen manggung paling berkesan nggak? Momen manggung ya sama Mas Yoki juga sih sebetulnya. Jadi benar apa yang dikatain sama si Ade tadi, sampai sempat bilang gini ya, lu kalau mau denger mainnya si itu lagu ya denger CD-nya aja, jangan denger di sini. Iya, gitu betul, kan. betul. Sampai bilang kayak gitu. Jadi ya kita juga, tapi kita jadi mikir juga. Ini si Mas Yoki sejauh mana dia bisa nerima apa yang kita explore gitu dari lagunya dia gitu kan. Takutnya ya kita masih banyak ketakutan ya dengan seorang maestro yang udah puluhan tahun menjadi ikon di Indonesia gitu kan. Kita punya lagu terus dia yang ngisi, dia bilang kalian bosnya, gua player additional di sini. Lu mau kayak gimana, gua bakal nurut kan gitu kan. Tapi ya tetap aja ya namanya kita ngeliat orang yang dia udah, soalnya dari dulu ya maksudnya dari apa namanya dari mungkin dari album pertama juga kita udah punya satu penilaian tersendiri untuk Mas Yoki itu dari tahun-tahun yang lama tuh, terutama pas dia sama God Bless dan itu ya, terus Badai Pasti Berlalu. Jadi pada saat kita bisa manggung dengan Mas Yoki, mungkin itu momen yang paling saya ingat gitu. Satu lagi sih, berkesan. gua ada buat mungkin bisa di-share, maksudnya penting sebenarnya gua share nih buat teman-teman gitu. Ada satu lagi yang gue ingat banget dari Mas Yoki. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin ngobrol musik itu sebenarnya sama, referensi kita tuh sama ya dulu. Kalau ngomongin kita suka Genesis, dia juga suka Genesis gitu sebenarnya. Berarti kan referensinya sama gitu sebenarnya kan. Belajar musik itu sama gitu sebenarnya. Tapi ketika ketemu Mas Yoki dan pada saat itu gitu sebenarnya Mas Yoki tuh yang diarahin gini. Yuk lu dari mana? Dari Bandung. Jadi dia tuh pengen setiap musisi itu bangga dengan daerahnya sendiri gitu. Jadi dia selalu ngomong, gue bangga banget sama Leo Christie yang dari Surabaya gitu. Gue bangga banget sama Hari Rusli yang dari Jawa Barat gitu. Farid Harja dari Jawa Barat gitu. Maksudnya terlepas dari referensi kita yang di luar negeri yang musisi-musisi hebat itu, tapi ada satu poin yang memang lu harus fight atau harus representasikan daerah lu sebenarnya gitu. Gitulah, itu yang paling gue ingat juga. Tapi salah satu yang pelajarin dari ya kayak Yoki terus Om Arthur Kaunang kemarin juga baru ketemu, itu orang-orang zaman dulu tuh lebih humble loh justru, kayak ya nggak tahu ya, mungkin karena proses juga ya, kayak kalian juga tadi aku sempat ngobrol sih di backstage sebelum kita syuting podcast. Ini kan aku dari segi yang zaman sekarang ya Kak, ya, anak zaman now, geli banget ya ngomongnya. Tapi aku melihat karena kan aku juga banyak teman-teman yang nggak ngomongin orang, cuma teman-temanku baik di industri ini juga dan aku tahu mereka gitu juga bergaul sama mereka. Aku ngelihat perbedaannya, ibaratnya sekarang tuh satu lagu viral dikit udah bisa kayak gayanya tuh kayak star banget gitu loh, kayak diva banget. Sedangkan kalian tuh banyak banget lagu-lagu yang bahkan jadi bagian dari cerita hidup orang, tapi udah kaliannya sama aja gitu, nggak berubah, kayak gini-gini aja gitu ya. In a good way, gini-gini aja gitu kan. Mandi lah ya. Maksudnya nggak songong gitu loh. Kalian ngerasain itu juga nggak sih Mas? Kalau zaman dulu, maksudnya di anak-anak tuh ada bercandaan. Ada kalau misalnya ada yang kayak gitu ya, anak-anak tuh bahasa Sunda. Apa tuh? Si rockstar gitu. Kemana tuh? Mana tuh? Si rockstar gitu. Enggak, maksudnya kelihatan gitu. Jadi rockstar glamour. apa ya? Jadi Rockstar antara lu kalau misalnya pengen jadi artis, lu jadi artis aja sebenarnya gitu. Jangan kalau musisi mah kita. Jadi gini, mungkin ada kenapa kita dari dulu sampai sekarang anak-anak 90-an itu chemistry-nya tuh masih kuat gitu. Karena
Karena yang kita kejar tuh bukan popularitas sebenarnya gitu. Kita hidup di apa ya? Jadi di industri musik, jadi pekerja musik tuh jadi ya bekerja musik aja gitu, nggak usah jadi yang aneh-aneh gitu sebenarnya. Kalau mau jadi rockstar atau lu pengen jadi itu jadi artis aja sebenarnya gitu. Yang penting tuh bukan lu jadi berhasil sukses atau band lu berhasil, tapi attitude lu sebenarnya gitu. Attitude lu tuh santai aja sebenarnya gitu. Gimana kita bisa ngobrol bareng, gimana kita bisa saling bantu gitu misalnya. Kalau misalnya attitude-nya juga nggak masuk sebenarnya, nggak perlu lah sebenarnya kayak gitu. Jadi makanya kalau misalnya kita di Bandung, kalau misalnya mau minjem gitar atau mau minta featuring siapa itu sebenarnya masih gampang karena ada satu satu nilai-nilai yang selalu kita jaga sebenarnya gitu. Gitu sih, ya, mungkin ya. Gitu. Tapi ya mungkin kita juga nggak bisa nyalahin juga mereka yang di mereka zaman sekarang juga ya kayaknya. Mungkin salah satu cara buat menjual. Ya mungkin attitude gue nih harus gue menilai gue diri nggak apa-apa kalau misalnya buat jualan, tapi kalau misalnya secara pertemanan sih mungkin itu. Kalau saya sih mikirnya saya nggak pernah punya masalah sama mereka yang star syndrome atau apa. Kalau ternyata mereka emang star ya nggak nikmati aja gitu, maksudnya selama nggak menyinggung pihak yang lain gitu aja. Jadi lu merasa bandnya oke, ya udah nggak apa-apa. Kalau emang band lo dianggap oke ya udah go aja lah, tapi nggak usah terus mendiskreditkan band lain atau artis lain segala macam. Ya udahlah, anggaplah generasi sekarang kan mereka punya privilege lain daripada kita dulu kan, ada digital lah, ada sosial media, ya itu manfaatin aja, buat saya nggak jadi masalah gitu ya. Tapi maksudnya di backstage lebih kayaknya kalau zaman dulu tuh lebih kayak apa ya istilahnya ya, nyatu gitu loh. Ya itu mungkin ada grup-grupan balik lagi gitu. ke obrolan kita di awal tadi ya, karena kita ini berangkat dari teknologi manual sebenarnya yang Iyo bilang tadi kan. Analog ya. Jam segini janjian ketemu sama siapa? Masih Arif, jam segini masih Arif ada di biliar. Udah berangkat aja gitu, nggak jadi masalah. Makanya yang tadi Iyo bilang kan, kita kalau perlu gitar segala macam, waktu rekaman Grey, aduh kayaknya pakai 12 senar enak nih, siapa yang punya, kok cari-cari, Otong Koil punya, telepon, udah bawa sini, udah nggak jadi masalah gitu. Emang privilege kita ada di situ menurut saya itu gitu. Ya udah nikmati aja lah, nggak apa-apa. Dan itu yang membentuk Pure Saturday jadi PS yang sekarang gitu, jadi Pure Saturday. Alhamdulillah. Karena hal-hal yang udah dilewatin ya. Nah, pendapatnya tuh tentang musik-musik sekarang tuh gimana sih? Kalau saya sih sebenarnya jujur nggak terlalu ngikutin banyak. Jadi saya ngikutin itu karena kerjaan, karena kan saya kebetulan di radio kan, saya pegang ada beberapa radio yang saya pegang, jadi mau nggak mau saya harus update lah, betul gitu kan. Tapi akhirnya jadi ya itu tadi ya, ternyata sekarang bisa bikin kayak gini, ternyata sekarang musik kayak gini bisa masuk. Jadi menurut saya sekarang jadi lebih luas gitu. Jadi ya dalam artian mempermudah saya juga harusnya untuk bisa bikin karya gitu aja sih. Ada band favorit nggak dari yang sekarang lagi? Saya nggak hafal nama-namanya ya. Nggak hafal nama. Cuma tahu lagu ya. Tapi tadi kan sempat mention ngebahas sihir. Iya. Dengerin juga nggak, ngulik juga nggak? Pernah denger ya, karena saya bikin playlist lagu untuk radio kan, jadi anak saya yang bantu kan, dia ngasih list, nama bandnya nggak ada yang kenal. Gitu ya. Tapi ya maksudnya seneng aja lah, banyak varian. Ada perkembangan gitu. ya, Betul. sekarang tuh banyak pisan perkembangan, variannya banyak pisan sekarang. Musik tuh banyak banget gitu, kayak saya nggak percaya ada band kayak Pantura bisa masuk ke industri sekarang gitu. Itu kan kalau balik ke zaman dulu, musik-musik kayak gitu jadi industri tuh tahun 50-an, sekarang gitu penonton nyanyi, wah ini ngeri. Kalian sebenarnya mengikuti perkembangan zaman nggak sih? Kalian juga punya, kan di Instagram udah ada nih, kalian ngikutin nggak sih kayak digital yang lain? Di social media TikTok kan ada. gue punya, ada juga. Ngeliat-liat aja sih sebenarnya, ketawa-ketawa aja sih, seru. Kocak-kocak ya kontennya kan. Seru. Tapi kalau misalkan tadi kan, kalau Kak Ade kan ya ngikutin karena radio ya. Kalau Kak Iyo sama Kak Arif ngikutin juga nggak sih band-band baru zaman sekarang?
Ya ngikutin tapi nggak terlalu ini sih, cuman denger kalau misalnya pas kebetulan manggung nih ada band A, B, C, D gitu. jadi pas- Ternyata. Kalau secara tiap hari kita dengerin terus pantau itu enggak. Ya. Jadi emang kalau misalkan buat lagu emang juga nggak ngikutin yang kayak tadi bilang ya, nggak ngikutin pasar ya, jadi nggak nyari tahu sekarang lagi apa nih, nggak pasti udah buat aja ya. Iya. Tapi ya secara nggak langsung juga kadang kita benchmark kayak tadi ya nggak ada salahnya juga dong. Ini ternyata teknologi seperti kayak gini ya. Ada setidaknya ada influence yang masuk lah gitu. Yang ikutin sih gue, yang gue lihat sih sekarang apa ya, lagu-lagunya sekarang yang dibikin memanjakan telinga sekali sih sebenarnya kalau kata gue. Apa ya, bukannya lagu pasar tapi jagoan bikin lagunya sebenarnya jago sih. Betul. Memanjakan telinganya pada jago kalau kata gue. Ya itu tadi ya, referensinya kan luas sekarang. Jadi kalau saya sih lebih kayak itu. Jadi wah sekarang bisa nih bikin lagu kayak gini yang saya pikir dulu yang kayak gini nggak akan laku gitu. Kalau untuk di industri tapi ternyata kayak gitu nggak ketebak nggak sih Kak? Maksudnya kayak lagu-lagu kalian yang maksudnya yang istilah sekarang tuh happening atau viral tuh kalian emang udah tahu dari awal nih bakal naik enggak kan? Itu biasanya yang nggak dikira-kira. Nggak. Kalau saya sih ngelihatnya nggak, kita sekarang nggak bisa tahu nih Iya kan, lagu nggak ini. ketebak. Nggak tahu lah, sama sekali nggak tahu. Saya pertama denger Pamungkas ya. Oh iya, Zaman Pamungkas. pandemi kan itu kan. Pandemi. Anak Iya, saya iya. tuh nyetel lagu itu tiap hari, saya lagi menggigil kena Covid. ini saya pikir lagu luar itu kan. Terus pas nanya, "Kak ini lagu siapa?" Pamungkas. Saya kebayangnya kan Bambang Pamungkas ya. Ini siapa saya bilang ini? Tapi dia Pamungkas kalau ngomong, keren. Pemain badminton. Pamungkas Saya keren. nggak nyangka itu ternyata buatan anak sini, anak negeri gitu. Anjir ini dari mana kakak dapat yang gini? Ada di Spotify, dia bilang. Wah, ya itulah maksudnya tetap variannya banyak banget sekarang gitu. Terus produksinya keren-keren, wah udahlah. Makanya ya udahlah si Pure Saturday mah di sini aja gitu. Kita dengan apa yang udah kita kerjain, apa yang udah settle dengan si band ini. dengan cerita sekalian. Ini ada apa pertanyaan tipan. Gimana perasaan kalian main di Fern, diundang ke Fern Coffee? Wah, terima kasih banget dibikinin intimate konser. Seneng banget. Iya. Ternyata dia lagi Bang Keroknya. Karena terakhir kan kalian manggung kan di festival besar ya, Pesta Pora. Ya, terus sama setelah itu yang di juga- Cianjur tuh. Cianjur tuh juga, maksudnya mass Iya, gitu kan acara ya. besar. Ini berarti setelah sekian lama ini yang intimate lagi kan? Beda. Iya, Persiapannya beda. Betul. Ya itu tadi kan saya bilang juga ke Iyo, yang main siapa? PS doang. Atau lagu bisa apa aja? Oke, seneng. Solo konsep ya. Iya. Intimate konser nih. Terima kasih banget, apalagi ini juga kan momen spesialnya dari Fern ya, yang Iya. tahun yang ketiga gitu. Thank you banget loh Mario, Bima. Jadi akhirnya bisa lagi ketemu event yang seperti ini gitu sebenarnya gitu. Yang benar-benar ya udahlah kita doang gitu kan, seru gitu. Happy saya lihat panggung kayak gini beneran. Iya. Begitu masuk tadi, wah oke. Iya kan, kayak dan lagu kalian juga emang anak senja gitu sambil ngopi ya kan. Tapi tau gak sih, selain kalian jadi headliner dari ulang tahun Fern, ini juga kalian tamu pertama di podcast pilot kita nih. Di podcast. Jadi teman-teman jangan lupa ya subscribe and comment. By the way, kalian tuh sempat punya podcast ya waktu pandemi, aku nonton loh kemarin pas lagi bulan. Ditagih yuk, itu Bangku Taman terusin. Oh Karena iya, kan pernah pas pandemi itu benar. sebagai podcaster yang baik harus research dong. Jadi aku nonton tuh semua videonya. Pas aku nonton, ini kok nggak buat lagi? Terakhir udah tahun 2000. Gara-gara pandemi ya. Iya, pandemi benar. Suasananya Iya. enak banget loh. Kayak itu di rumah siapa sih? Taman siapa? Di rumah Iyo, di Lembang. Iya di Enak Lembang banget gitu. kan, di Iya. taman. Terus mereka ngobrol-ngobrol, terus aku bacain komennya banyak banget tuh yang bilang, ini enak banget nih kayak lagi nongkrong. Ya itu berhenti gara-gara alatnya kerendam banjir. Oh iya, kebanjiran alat-alatnya, Oh bener. mungkin bisa kerjasama sama Pinisi gitu. Iya, pasti. Di Body Podcast ya. Jadi Ya di prospek aja nanti. semuanya prospek ya, banyak yang kita Lagi pada sibuk apa sih kalau boleh tahu nih belakangan? Selain di luar Selain musik manggung, ya? ada Di luar. kerjaan di luar musik, kakak mungkin Saya kan satu kantor sama Iyo. Cuman beda bidang. Kalau Iyo lebih mana sih ngurus naon sih? Itu nyawa dah. Dia nggak pernah ketemu juga sama dia gitu. di kantor. Oh karena beda bidang jadi jarang Ya, ini ya. saya kebetulan lagi ada proyek ngerjain radio di sini di Jakarta di kantor Kejaksaan Agung tuh di Blok M ya, Bulungan. oke. Jadi akhir-akhir ini lagi sering bolak-balik ke situ ngerjain radio streamingnya si Kejaksaan Agung. Oke. Tapi ya masih berhubungan dengan musik. induknya gitu. di kantor ya ini bareng sama Iyo. Kalau Kak Arif, Iyo apa? Mungkin ada kegiatan lain, jangan-jangan blogger gitu Yang kan, banyak tuh di influencer luar itu biasanya. atau apa gitu. Ini yang paling banyak nih. Iya, banyak ya nyambinya. Apa ya, banyak
kayak kegiatan-kegiatan outdoor juga saya suka bikin Oh, gitu. Oke. Tadi pagi ada loh kita biking. Iya, yang menang bentang Jawa kan ada, Iya. itu keren banget itu. Gitu sih, sisanya yang kantor gitu. Oke. Kalau dia ngantor. Tuan ya Kak. Itu Ya ada. kalau saya sih karena kebetulan kerja di salah satu BUMN, jadi dari jam 8 sampai jam 5. 8 lagi. Bertolak belakang banget ya. Nah itu jadi job kan. Senin sampai Jumat mungkin saya ada di kantor. Wow. Jadi kakak pasti beda ya di kantor sama lagi manggung beda ya? Nah itu otak kiri sama otak kanan harus berjuang. Iya. Pada saat Hebat loh. pada saat Kaget mau main aku. ini otak kanan yang dipakai, nih otak kiri yang dipakai. Iya. Wow, lucu ya. Nggak nyangka aku baru tahu nih Kak Alif tadi di BUMN. Cengang aku. Kak Mario ada yang mau ditanya lagi nggak nih Kak? Apalagi dari Kasih buat Pure People. spesial ulang tahun Fern apa nih yang beda? Iya, kali mungkin ada atau jarang bawain lagu yang jarang dibawain mungkin atau Iya itu. Itu ya? Itu sebenarnya wah ini kesempatan nih yang memang jadi kayaknya sih orang-orang yang datang juga pengen denger bukan lagu itu lagi gitu iya. sebenarnya. Itu sih sebenarnya. Dan mudah-mudahan masih apa, masih ingat. mudah-mudahan masih apa? Latihan sih Yakin banget pasti mau minta lagunya aneh-aneh. Mudah-mudahan masih apal kitanya. Kitanya. Tapi biasanya kalian kalau manggung pasti latihan suka atau udah nggak latihan langsung aja. Justru kita itu ketemu latihan itu kalau mau manggung doang. Jadi kalau nggak manggung nggak latihan bareng ya. Nggak pernah. Jadi bisa Nggak lama pernah. nggak ketemu terus ketemu lagi kalau ada manggung bareng Iya. gitu ya. Persis. Karena Betul kan, itu. Karena ya itu deh perkembangan teknologi juga sekarang Ya. kita mau nggak mau antara ngejamming buat bikin lagu dan kita bikin lagu store antar teman buat bahan materi udah berbeda dengan yang dulu. Ini kirim ada lagunya kayak gini. Kita mikir di rumah gitu. Iya. Sekarang juga nggak harus Ketemu ketemu studio. bisa. Cuman bisa setlist apa tinggal WA aja ya. Setlist apa gini udah bisa juga ya. Jadi udah praktis ya. Iya. Jadi lagu ini naikin Moses, hilangin bassnya boleh. Ya harus ngulik banget ya. Paling kalau ada yang mau misalnya ada satu lagi yang mau di aransemen, kita baru ketemu buat jamming. Iya. Karena kan biasanya orang mau sesuatu yang beda denger di Spotify sama live kan. Jadi pasti ada satu atau dua lagu yang beda arrangementnya ya. Iya. Oke, dalam rangka ulang tahun Fern nih, apa nih harapan kakak untuk Fern yang ketiga? Dari terserah nih. Iya, yang dulu. Tadi gue sebelum syuting ini banyak ngobrol juga sih sama Acoy. Seru banget, maksudnya selama 4 tahun ini dia fight di sini, terus bikinnya makin berkembang, semoga lancar terus ya. Semoga Semoga buka berkembang cabang terus lah di Bandung. pokoknya, keren. Amin. Nah, itu bener. kan? Ya, kenal berapa lebih dari 10 tahun baru ketemu sekarang lagi gitu. Semoga Fern juga go terus lah. Saya juga 20 tahun berarti. Iya. 20 tahun ya. 20 tahunan. Suatu kehormatan bisa dapat didatengin tamu spesial di Saturday. Iya loh. Bisa anak-anak sampean. Iya loh, ini waktu telepon aku kayak semangat gitu. Ini kita bakal nonton ketiga ini ada Pure Saturday, kayak anak kecil yang happy gitu loh. Karena kakak ada kenangan apa coba? Sekarang Mas Mario jadi yang full lagu. Oke, tadi kan aku udah nanya lagu favorit dari anak-anak PS. Kakak lagu favorit dari PS apa? Zaman Tiap album pacaran ada mungkin? sih, tiap album ada. Tiap album ada. Ya pasti pesan pertama kosong ya. Iya, itu semua orang Buat kayak aku di juga. zaman SMA waktu itu. Iya. Dan gue bela-belain dari naik Prima Jasa ke Bandung nonton Pure Saturday di SMA 5 Bandung tuh. Kan sama siapa, sama Moka sama apa ya gitu. Saya kayak itu era-era pas Pupen lah. Maksudnya di antara tiga itu gue bela-belain gitu. Nah baru yang kesini-kesini juga ya Desire dan terakhir pas Elora nongol tuh album, wah ini asik lagi nih, ini beda lagi nih gitu. Terus album Grey keluar lagi, Beda lagi nih kayak jadi Nggak makin punya ini pendirian. aja. Iya jadi kayak ada ininya lah, jadi nggak sama gitu. Jadi ini beda Penuh terus. kejutan ya. Banyak kejutannya lah Pure Saturday dan tapi tetap kita pasti kayak baru mulai di depan aja udah ini Pure Saturday banget nih gitu. Iya, yang berbeda Walaupun tapi ntar sama gitu. Aneh-anehnya makin banyak juga sih. Gitu. Musiknya ya, orangnya jangan aneh-aneh ya. Right, dan aneh-aneh. Udah aneh dari Udah lahir. aneh dari lahir. Oke, ini ada sedikit games. Ya, ini anak-anak podcast juga baru tahu. Aku bakal kayak ngasih tahu satu statement. Nanti kakak nunjuk ya. Misalkan siapa yang paling ini, terus langsung tunjuk.
Gitu. Kita mau lihat kompak nggak nih jawabannya Antara sama nggak? kita, gitu. Antara kalian Oh, bertiga dong. oke. Kalian kan nggak kenal aku, baru kenal hari ini. Bisa boleh juga sih nunjuk aku. Ini cuma nggak banyak kok, 4 pertanyaan aja, baru nanti kita closing podcast, oke? Pertanyaan pertama, siapa yang paling banyak mau cerewet soal musik, soal apa? Di antara Oh, kita. Ya, Ya. Sati ya. Oh, kakak cerewet ya, nggak kelihatan loh ya. Banyak mau tuh detail gitu ya. Harus Ya. gini, harus gitu. Lebih ke mengarahkan dari awal. Ini kayaknya harus kayak gini. Perfeksionis nggak sih? Enggak juga, Enggak enggak juga. juga. Cuman supaya Supaya arahnya supaya aja rodanya jelas ya. muter aja sebenarnya gitu, Oke, supaya gerak oke. gitu. Jadi oke, nggak perfeksionis tapi banyak mau. Yang kedua, siapa yang ribet soal makanan? Ini juga. Serius, kakak Sebenarnya itu lebih ke masalah penyakit. kirain nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu karena nggak suka. Ternyata Nggak boleh gula ya, nggak boleh terlalu asin ya, tensi ya, nah, itulah. Oh, ini makanya pesan aja. Uzur. Kita makan apa nih? Sate kambing. Lu boleh deh. Makan obat dulu, ajar. Serius gitu ya, jadi sekarang harus menjaga Gak kesehatan ribet sih, ya. tapi ada yang perlu ditanyain dulu gitu. Oh iya. Koordinasi yang begini. Koordinasi tepatnya. Koordinasi ya, biar menjaga kesehatan lah ya. Oke, yang terakhir deh nih, siapa yang paling suka ngopi? Aing deui. Iya lagi. Ribet tapi makan dijaga, tapi ngopi terus. Ini udah hari ini berapa Oh, tapi gelas? kopinya kopi yang bener loh. Saya nggak pernah. Black coffee gitu ya? Ya. Americano. Betul, nggak Nggak pakai Dia susu, penjualan pakai kopi gula. juga. Oh, Jadi- ngerti kopi ya? ngerti nggak, cuman penyuka lah, penyuka, Oke. penikmat. Gitu. Tadi udah nyobain Americanonya first? Udah, dari datang juga udah 2. Oh my goodness. Oke, thank you ya kakak-kakak dari Cheers Saturday. Makasih ya, Pon. Thank you. Thank you juga buat teman-teman kita. Kita belum kasih nama loh buat penonton podcast kita. Nanti kalau teman-teman ada Iya, ide, iya. kalau ada ide bisa kan kalau Pure Saturday, Pure People. Kita ini apa Oh, nih iya, Greenhouse nanti kita Podcast? Greener kayak kurang deh. Nanti kita pikirkan bersama-sama ya teman-teman. Dan jangan lupa juga nonton episode-episode kita selanjutnya. Sekali lagi thank you banget nih kakak-kakak. Iya, dari sama-sama. Pure Terima kasih Saturday. banyak. Coy, thank you, Coy. Dan good luck juga nanti manggungnya nih, karena Amin. nanti mereka akan Amin. manggung guys jam-jam 4 Mari ya, kita jam 4 jam 5. puas-puasin nyanyi bareng. Iya, nyanyi bareng. Dan jangan lupa ya untuk share videonya, komen, like, dan sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Gue Mimi Hotapea pamit undur diri. Bye-bye and have a great day! Bye. Dah, thank you.